pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Persatuan kesatuan yang sudah memudar pada peringatan hari lahirnya Pancasila ini agar kita bagaimana bangsa Indonesia tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan itu adalah sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Memperingati hari lahir Pancasila, dasar persatuan diharapkan bisa menjadi modal pembangunan. Lebih dari 19.000 penumpang menggunakan LRT Sumatera Selatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Ega Dwianti. Pendengar, memperingati hari lahir Pancasila, dasar persatuan diharapkan bisa menjadi modal pembangunan. Memperingati Hari Pancasila 1 Juni 2026, pengamat pendidikan Sumatera Selatan dan juga merupakan Ketua Guru Mata Pelajaran Sejarah Kota Palembang Suherman mengharapkan agar generasi muda khususnya dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI melalui menjunjung tinggi nilai Pancasila. Menurut Suherman, dengan menjaga nilai persatuan bangsa dapat menjadi salah satu dasar pembangunan yang ada di tanah air. Persatuan kesatuan yang sudah memudar pada peringatan hari lahirnya Pancasila ini agar kita bagaimana bangsa Indonesia tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan, karena persatuan dan kesatuan itu adalah sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Suherman juga mengharapkan agar masyarakat khususnya generasi muda dapat menjaga budaya asli tanah air Indonesia dan tidak terpengaruh atau terprovokasi segala bentuk yang mengancam negara dari warga asing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, pendengar, Ketua FKUB Banyuasin Supartijo berpesan kepada generasi muda agar benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam pada momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Ia juga berharap pemerintah terus melakukan sosialisasi Pancasila di tengah masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Supartijo, pemahaman terhadap Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan ataupun sekedar slogan. Generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, perlu memahami makna setiap sila sebagai dasar dalam membangun karakter, menjaga persatuan, serta menghadapi berbagai tantangan sosial yang terus berkembang di era digital. Ia menilai sosialisasi Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tingkat paling bawah melalui keterlibatan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Langkah tersebut, pendengar, dinilai penting agar nilai-nilai kebangsaan dapat tertanam kuat sejak usia dini dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Supartijo mengatakan Pancasila terbukti mampu menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Karena itu, penguatan pemahaman terhadap Pancasila harus terus dilakukan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk Pancasila ya, memang perlu terus disosialisasikan ke masyarakat, apalagi generasi muda dan tingkat anak sekolah. Itu harus pemahamannya memang harus betul-betul mendalam apa itu Pancasila yang sebenarnya. Kalau enggak nanti jadi slogan saja untuk anak-anak kita.
Dan pendengar, pada momentum Hari Lahir Pancasila, Supartijo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berharap semangat gotong royong, toleransi, dan saling menghormati dapat terus dijaga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan harmonis. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai Hari Lahir Pancasila. Menurut saya, Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa karena Indonesia ini banyak suku, agama, dan budaya. Kalau nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih saling menghargai dan menjaga persatuan. Bahkan bukan cuma untuk Indonesia, nilai kemanusiaan dan toleransi dalam Pancasila juga bisa jadi contoh untuk menciptakan perdamaian dunia. Pendapat saya, Pancasila itu mengajarkan kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Di lingkungan sehari-hari kita bertemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, jadi rasa saling menghormati itu penting. Untuk kedepannya dan harapan saya, nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dari Pancasila terus dijaga supaya Indonesia tetap damai dan bisa ikut membawa pesan perdamaian ke dunia. Ya, sebagai generasi muda, kami melihat Pancasila bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi juga pedoman dalam bersikap. Di era sekarang, perbedaan sering memicu perpecahan. Jadi, penting juga untuk terus mengedepankan toleransi dan menghormati satu sama lain. Kalau semua orang menerapkan nilai Pancasila, saya sih yakin ya persatuan bangsa semakin kuat dan juga perdamaian bisa terwujud. Pendengar, nilai-nilai Pancasila belakangan menjadi hal yang diperdebatkan dengan munculnya beragam penafsiran yang dikaitkan dengan kondisi kekinian yang dialami bangsa. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi ragam sudut pandang pikiran yang berkembang di masyarakat? Hal itu kami perbincangkan dalam wawancara singkat reporter RRI, Rian Apridani, bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Dr. Adrian Septawan. Baik, Pak Adrian, hari ini 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kita sebagai warga negara sejak negara ini merdeka telah sepakat untuk menempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun hingga saat ini dalam penerapannya masih kerap kita jumpai multitafsir dalam Pancasila itu sendiri. Bagaimana Anda melihat kondisi itu, Pak Adrian? Ya, Pancasila itu merupakan suatu produk kemerdekaan ya. Wajar saja kalau sudah sekian 70 tahun lebih ya kan, multitafsir itu terjadi. Multitafsir itu muncul karena sebenarnya alami, karena masalahnya generasi baru kan tidak merasakan bagaimana keadaan pada waktu lalu. Gitu ya. Kemudian bukannya keadaan kita internal saja, di lingkungan kita itu sekarang terjadi globalisasi. Sehingga pengaruh-pengaruh dari luar itu juga cukup gencar ya. Jadi karena itu maka penafsiran Pancasila yang itu sebenarnya bukan multitafsir, saya rasa itu berkembang gitu. Nah ini kan kita ketahui sendiri bahwa kita kan pada waktu reformasi terjadi pergolakan ya tentang Pancasila itu. Ada yang kaum lama itu mempertahankan adanya P4, sedangkan yang kaum baru yang tidak mau ada P4 karena dianggap itu ada doktrin gitu ya. Nah akibat daripada itu kita kan sempat tidak mengolah Pancasila itu sebagaimana yang dilakukan pada waktu masa Orde Baru dulu, yaitu mengembangkan nilai-nilai tersebut. Nah akibat daripada itu terjadi stagnasi, terjadi gap. Sehingga setelah sekian lama gitu ya, tahun 2000-an, tahun 2011 ini muncul mulainya Pak Jokowi ya, baru disadari setelah terjadi perpecahan, banyaknya tawuran, banyaknya permusuhan antar desa, maraknya perkelahian pelajar, disadar kita bahwa ini Pancasila ini sudah ini kenapa nggak ada yang mengolah. Makanya Presiden membentuk badan pengelola ideologi Pancasila. Nah, sekarang kan dirasakan kan, makanya sekarang ada 4P, kalau dulu P4.
pedoman pengawalan Pancasila ya. Kalau sekarang kan sudah menjadi 4 pilar. Ini kan sama sebenarnya kan. Nah itu sebenarnya kesadaran kita bahwa adopsi multi negara itu perlu disampaikan karena pada anak-anak sekarang dia tidak merasakan keadaan waktu itu gitu. Nah ketika reformasi inilah yang faktor yang salah satu yang istilah terpreteli, nggak disampaikan, terjadi pergolakan. Kalau saya dari sini penyimpangan ini sebenarnya bukan penyimpangan, ini pengembangan yang tidak terkendali gitu. Orang-orang sekarang berusaha untuk memahami, tapi dengan cara yang keadaan sekarang, di mana keadaan sekarang ini dunia tidak seperti dulu lagi, yaitu negara kita sudah diterpa oleh informasi-informasi global yang macam-macam kan gitu kan. Nah ketika kita memulai lagi kan itu terjadi gesekan-gesekan. Makanya kaum generasi senior, generasi tua kita itu mengingatkan Pancasila. Suka tidak suka, Pancasila itu merupakan pondasi negara kita, ideologi negara kita. Jadi artinya apa? Kesepakatan negara ini, apapun latar belakang agama, ras, suku, bangsa, dan sebagainya, bahwa kita sepakat memegang Pancasila. Kesepakatan itu yang penting. Bukan kita balik kepada ras kita masing-masing lagi. Justru merugikan kita, merugikan negara kita, gitu. Lalu bila memang Pancasila benar-benar diterapkan, seharusnya tidak ada lagi yang namanya perpecahan antar kelompok atau golongan tertentu. Namun kenyataannya saat ini masih menjadi pertanyaan. Apa pendapat Anda, Pak? Nah, ini yang ini. Jadi sekarang itu kalau kita lihat perkelahian antar kelompok, ini kan antar kelompok, bukan antar suku bangsa. Coba Anda kan berbeda. Kalau dulu kan antar suku bangsa ya, karena mereka merasa memang menjadi bagian-bagian yang terpisah-pisah. Tapi kan sudah adanya perkawinan, amalgamasi, terus kulturalisasi, ya adanya suatu perkawinan budaya, perkawinan orangnya. Nah ini nggak sadar, munculnya generasi Indonesia baru, generasi baru. Karena saya bilang tadi kan, yang tidak ada lagi suku bangsa. Jadi apa yang terjadi? Pengkotakan karena sempitnya berpikir memahami Pancasila tadi. Mulailah kelompok-kelompok, bukan SARA lagi. Sekarang itu bukan SARA. Coba lihat pergantian Jakarta yang sudah modern, Jakarta itu gitu ya, yang sudah pendidikan yang menengah ke atas gitu. Kok ada tawuran antar RT, antar RW? Nah kan aneh. Nah sekarang kita tarik ke belakang, di Sumatera Selatan ada nggak? Nggak ada antar suku A, suku B. Nah, yang mana yang maju nih? Berarti apa? Adanya suatu penafsiran Pancasila yang menyimpang. Pada orang yang modern kan itu kan Jakarta kan ibu kota kita. Ada orang-orang yang diterpa berbagai macam informasi global tadi. Nah, di sini sebenarnya maka diingatkan lagi kesatuan Pancasila itu maksudnya agar kita ingat 5 pilar itu adalah 5 kesepakatan. Itu yang paling penting. Ya, dan jangan lupa nomor 1 di Pancasila itu adalah ketuhanan. Dari Tuhan dulu. Jadi hati-hati yang tidak bertuhan gitu ya. Hati-hati yang melepaskan norma-norma agama. Dan hati-hati juga agama itu kalau dipelajari bukan ujung-ujungnya aja. Harus secara penuh. Supaya apa? Supaya kita memahaminya dengan benar. Gitu kan? Supaya apa? Karena agama itu pada hakikat tidak ada satu agama pun yang menyuruh orangnya berkelahi. Nggak ada. Nggak ada kan gitu kan? Nah yang seperti itu sebenarnya harus diangkat. Tapi kita kebablasan. Nah, karena ada putusnya tadi. Jadi sebaiknya memang nilai-nilai Pancasila itu kayaknya harus digelorakan kembali. Biar anak-anak itu mengerti. Dan kemudian harus juga ditafsirkan dengan melihat situasi keadaan sekarang. Itu dipahami. Waktu Pancasila lahir belum ada loh internet. Nah, jadi bagaimana tata krama kita berinternet ria, bermedsos. Nah, itu kan belum ada tuh. Nah, mungkin itu kita olah sehingga anak-anak sekarang paham, oh begini ya. Lalu cara nelpon dengan orang tua tuh begini ya harusnya ya. Nah, sekarang kan enggak kan. Ada enggak Pancasila? Ada. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu manusia yang beradab. Beradab berarti apa? Bertatahkan kepada tata krama yang baik. Nah, yang ini yang lepas ini. Nah, jadi mungkin perlu juga kita ingatkan bersama-sama lah ya bahwa kita harus juga mengembangkan lagi tafsir Pancasila itu sesuai dengan keadaannya sekarang. Karena inti Pancasila kan pengendalian diri. Inti Pancasila itu. Nah, pengendalian diri itu berarti apa? Luas. Apapun yang terjadi, perubahan apapun jadi, ingat pengendalian diri kita. Gitu kan. Jangan sampai kita bebas-bebasnya taunya kita nabrak oleh hak asasi manusia, hak orang lain. Jadi kita boleh bebas, tapi ketika kita bertemu dengan hak orang lain, maka kita harus kompromi. Baik, Pak Adrian, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum.
Baik, pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, lebih dari 19.000 penumpang menggunakan LRT Sumsel selama libur Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 sampai 28 Mei 2026. Selama Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026, sebanyak 19.677 penumpang menggunakan LRT Sumatera Selatan di Kota Palembang. Jumlah ini meningkat 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 19.265 penumpang. KAI Driver 3 Palembang menilai peningkatan ini menunjukkan masyarakat semakin memilih transportasi publik untuk berpergian bersama keluarga dan kerabat selama libur panjang. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan, stasiun Asrama Haji menjadi stasiun tersibuk dengan 4.307 penumpang, disusul stasiun DJKA, Ampera, Bumi Sriwijaya, dan Bandara. Tarif yang terjangkau maksimal 10.000 serta akses yang praktis membuat LRT Sumatera Selatan semakin diminati dibandingkan kendaraan pribadi. Selain aman dan nyaman, LRT juga mempermudah masyarakat menjangkau beberapa titik strategis di Palembang. Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Aida menambahkan LRT Sumatera Selatan juga didukung layanan feeder gratis yang beroperasi setiap hari pada pukul 5 hingga 21 WIB. Dengan 8 koridor terintegrasi, kehadiran layanan ini mempermudah mobilitas masyarakat, menghemat biaya perjalanan, dan membantu mengurangi kemacetan. KAI Driver 3 Palembang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan dan mendukung program Go Green. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Informasi selanjutnya, pendengar, untuk meningkatkan produksi gabah kering giling atau GKG, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menanam padi di lahan seluas 150.000 hektar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan tanam atau gertam menyongsong El Nino secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. Program yang diinisiasi Gubernur Sumsel ini bertujuan memanfaatkan lahan rawa lebak yang masih dapat ditanami selama musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan, gerakan tanam ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Menurutnya, aktivitas pertanian di lahan rawa juga dapat membantu menekan potensi karhutla di wilayah Sumsel. Kemarin kita melakukan gerakan tanam menyongsong El Nino. Gerakan tanam menyongsong El Nino tersebut adalah inisiatif Pak Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka menyambut El Nino yang selama ini ditakutkan bahwa akan ada kemarau, kekeringan, kebakaran hutan. Nah, dengan adanya gerakan tanam menyongsong El Nino ini juga mendapatkan double impact. Di satu sisi, kalau ada pertanaman maka akan menekan kebakaran hutan, dan Sumatera Selatan dengan luas lahan baku sawah 519.482 hektar, itu 73%-nya rawa. Rawa itu ada dua, lebak dan pasang surut. Nah, lebak-lebak inilah yang selama 4 tahun terakhir itu karena adanya musim La Nina, yaitu musim kemaraunya tapi basah, artinya lahannya masih tergenang. Dengan adanya ramalan atau proyeksi daripada BMKG akan ada El Nino, bahkan katanya Godzilla, ya, ada beberapa data yang disampaikan oleh BMKG kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pertanian, akan ada beberapa kabupaten, beberapa kecamatan yang notabene lahannya karakteristiknya lebak itu mempunyai curah hujan di bawah normal, di mana curah hujan di bawah normal tersebut akan menyebabkan lahan yang selama ini tergenang akan menjadi surut, dan potensi ini setelah kita identifikasi dari data BMKG tersebut ada sekitar 150 ribuan hektar yang ada potensi tanam.
menurut Bambang Pramono. Dari total luas baku sawah di Sumsel mencapai 519.000 hektar, sekitar 73% merupakan lahan rawa lebak dan pasang surut. Berdasarkan data BMKG, sejumlah wilayah diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga lahan yang sebelumnya tergenang berpotensi surut dan bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Pemerintah Provinsi Sumsel mencatat terdapat sekitar 150.000 hektar lahan yang berpotensi ditanami selama musim kemarau. Potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi gabah kering giling atau GKG di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun ke depan. Gubernur Sumsel menargetkan produksi gabah mencapai 5 juta ton GKG pada tahun 2029. Setelah produksi tahun 2025 berada di angka 3,67 juta ton, tahun ini target ditingkatkan menjadi 4 juta ton GKG, didukung perbaikan sarana produksi dan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah rawa pasang surut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong olahraga padel berkembang tidak hanya sebagai tren gaya hidup, tetapi juga menjadi cabang olahraga prestasi yang mampu melahirkan atlet-atlet berdaya saing. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong olahraga padel berkembang tidak hanya sebagai tren gaya hidup, tetapi juga menjadi cabang olahraga prestasi yang mampu melahirkan atlet-atlet berdaya saing. Menurut Herman Deru, pesatnya perkembangan olahraga padel di berbagai daerah menjadi peluang bagi Sumatera Selatan untuk menyiapkan atlet sejak dini. Dengan semakin banyaknya fasilitas dan kompetisi yang digelar, olahraga tersebut berpotensi menjadi salah satu cabang yang berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Makin semangat bagaimana olahraga ini di masyarakat, kan bagaimana masyarakat untuk gemar olahraga. Maksudnya padel yang olahraga sedang digandrungi, bukan digemari saja tapi digandrungi oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat membentuk bukan sekedar pemenang-pemenang saja, tapi terbentuknya karakter yang sportif. Ia mengapresiasi terselenggaranya turnamen ND Vol 1 yang diikuti 95 tim dari berbagai daerah. Ajang tersebut juga dinilai menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem olahraga padel yang semakin sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Endang Wasiati Wirono mengatakan turnamen ND Volume 1 merupakan upaya memperkenalkan sekaligus memasyarakatkan olahraga padel kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mempererat silaturahmi antar komunitas olahraga. Sebanyak 95 tim ambil bagian dalam turnamen yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Antusiasme peserta menunjukkan olahraga padel mulai mendapat tempat di hati masyarakat Sumatera Selatan. Pilih Makomi melaporkan, Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti tentang peringatan Hari Lahir Pancasila. Komentar disusun dan disampaikan Agrani Sihombing. Selamat pagi. Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni seharusnya tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini perlu dimaknai sebagai ajakan untuk meninjau kembali sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun ini peringatan Hari Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menjadi relevan di tengah situasi global yang semakin kompleks. Konflik geopolitik, polarisasi politik, krisis kemanusiaan, hingga persaingan ekonomi antar negara menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam situasi seperti ini, Indonesia membutuhkan fondasi yang kokoh agar tidak kehilangan arah. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah atau hafalan di ruang kelas, melainkan living ideologi yang harus terus hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini penting karena tantangan terbesar bangsa saat ini bukan lagi pada pemahaman terhadap Pancasila, melainkan pada implementasinya. Dalam prakteknya, masyarakat Indonesia sesungguhnya telah lama hidup dengan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila. Budaya gotong royong, musyawarah, toleransi, dan semangat kebersamaan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Nilai-nilai tersebut bahkan tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun di tengah perkembangan zaman, berbagai tantangan mulai menguji kekuatan nilai-nilai tersebut. Arus informasi yang begitu cepat seringkali menghadirkan perpecahan, penyebaran kebencian, dan meningkatnya intoleransi di ruang digital. Perbedaan pandangan politik maupun sosial tidak jarang berkembang menjadi konflik yang mengikis semangat persatuan. Disinilah Pancasila diuji, bukan ketika diucapkan dalam upacara, melainkan ketika masyarakat menghadapi perbedaan. Pancasila hidup ketika musyawarah lebih diutamakan daripada permusuhan, ketika toleransi lebih dikedepankan daripada prasangka, dan ketika kepentingan bersama ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui slogan atau seremoni. Pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, serta konsistensi kebijakan yang berpihak kepada keadilan sosial menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Di Sumatera Selatan, pesan tersebut memiliki makna tersendiri. Provinsi yang dihuni beragam suku, budaya, dan agama ini selama ini dikenal memiliki tradisi kebersamaan yang kuat. Kerukunan yang terjaga menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas daerah. Meski demikian, persatuan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Persatuan harus terus dirawat melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan dengan dialog dan musyawarah. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Tantangannya bukan sekedar menghafal 5 sila, tetapi menerjemahkannya menjadi tindakan nyata, mulai dari menghormati sesama, menjaga kerukunan, peduli terhadap lingkungan, hingga aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial. Di tengah ketidakpastian global, Pancasila harus tetap menjadi kompas moral bangsa, sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara ekonomi, tetapi bangsa yang mampu menjaga identitas, persatuan, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi berdirinya negara. Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat optimisme bahwa Indonesia memiliki modal sosial dan budaya yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan. Selama nilai-nilai Pancasila terus dijaga dan diamalkan, persatuan bangsa akan tetap kokoh dan cita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin dekat untuk diwujudkan. Sekian komentar. Selamat pagi. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Memperingati hari lahir Pancasila, dasar persatuan diharapkan bisa menjadi modal pembangunan. Lebih dari 19.000 penumpang menggunakan LRT Sumatera Selatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.